Bukan buah biasa, tapi bocah bernama Lutfi asal makan aja. Karena anaknya emang polos nggak tahu apa-apa. Buah yang dimakan emang gak beracun juga, tapi berefek ke badannya. Lutfi seluruh badannya jadi bisa melar kayak karet. Bagi siapa yang ngelihatnya pun pasti kaget. Cita-citanya jadi raja bajak laut, tapi anggota timnya aja belum dibentuk. Cuma sendirian naik kapal butut di tengah lautan. Udah mana kapalnya juga kebanjiran. Lutfi mau nggak mau jadi masuk ke dalam tong daripada tenggelam konyol. Hanyut ke bawah arus lautan sampai akhirnya ketemu kapal bajak laut yang lagi perang. Tongnya pun dipungut karena dikiranya harta hasil jarahan. Dan malamnya satu anggota bajak laut di situ kaget kalau ternyata isinya orang. Lutfi sama sekali nggak takut kalau sekarang dia lagi ada di kapal bajak laut. Kobi yang niatnya mau ngeluarin Lutfi dari kapal, tapi orangnya malah buat gaduh, yang bikin semua anggota bajak lautnya Kobi jadi pada kebangun. Mbak Alpida yang jadi kapten di kapalnya, ketika ngelihat Lutfi dia cuma bisa ketawa. Masa namanya bajak laut kok cuma sendiri aja? Mbak Alpida pakai senjata bogem andalannya, mau ngelawan Lutfi yang nggak pakai apa-apa. Mau coba dijedor juga, badannya bisa mantulin balik pelurunya. Semuanya pun sadar kalau Lutfi bukan manusia biasa. Badannya bisa elastis memanjang kayak karet, jadi musuhnya juga keribetan buat ngelawan. Alpida yang udah kepancing emosinya bikin dia nggak sadar kalau yang dilakuinnya lama-lama bisa ngancurin kapalnya. Kobi yang padahal nggak salah apa-apa sampai mau dia geprek juga, tapi ditahan sama Lutfi pakai kepalanya. Alpida jadi musuh yang pertama kali Lutfi lawan. Dia bikin mental cuma pakai sekali pukulan. Meski bajak laut yang masih sendirian, tapi bisa bikin satu kru bajak laut di hadapannya jadi pada ketakutan. Lutfi sama Kobi naik kapal skocinya, yang singkat cerita nganterin mereka berdua ke pulau markas angkatan laut. Di situ banyak foto bajak laut buronan, tapi fotonya Lutfi masih belum ada. Makanya dia jadi mau nyari gara-gara siapa tahu fotonya dicetak jadi poster juga. Mereka berdua yang lagi makan sambil ngebuat sebuah rencana, ngelihat ada mas-mas yang ngarungin sebuah kepala. Namanya Joro si rambut hijau. Joro seorang pendekar pedang yang gak suka anak kecil aslinya, tapi gara-gara ada si Om Bencong yang ngerendahin dan nginjek makanan yang udah si bocah buat, Joro ngelihatnya pun jadi kasihan. Makanan yang udah keinjek aja sama Joro masih dia makan. Jadi si Om Bencong mikirnya kalau Joro mau nantang. Belum ngeluarin pedangnya aja, Om Bencong dibikin rebahan duluan. Lutfi nontonin Joro sampai dia ada ketertarikan. Kayaknya Joro ini ada potensi buat jadi jagoan. Para keroco angkatan laut aja dia lawannya tanpa mesti ngeluarin pedangnya. Gimana kelanjutannya?